Selamat sore pendengar setia Geokreatif Production. Di sore ini, di podcast yang kedua ini, kita lagi ada di Brew Brother Coffee di Jalan Nias di Kota Pematang Siantar. Kali ini, kemarin kita sudah membahas tentang perjalanan karir Sukajauh. Dan kali ini, bintang tamu yang kali ini akan terkesan lebih spesial mungkin. Karena kawan-kawan, teman-teman Siantar semuanya pasti sudah tahu sosok yang satu ini membanggakan masyarakat Siantar, juga Kota Pematang Siantar. Sebelum kita ngobrol sama bintang tamu kita yang kali ini, kita saksikan cuplikan berikut ini. Setelah menyaksikan cuplikan tadi, teman-teman yang menyaksikan podcast kedua ini pasti sudah mengetahui bintang tamu yang menjadi sosok spesial kita kali ini. The one and only Bang Riko Simanjuntak. Apa kabarnya nih Bang? Ya, di masa pandemi dibilang sehat juga enggak, sakit juga enggak juga. Setengah-setengah agak galau dia jadinya. Galau bagaimana maksudnya? Ya, karena dalam arti kita melakukan aktivitas juga terkendala, bisa dikatakan kurang terhalang gitu ya Bang, gara-gara masa pandemi. Iya benar, jadi setengah-setengah semua pokoknya lah, kacau kita ini. Abang ini kan kalau kita kupas semuanya sudah mengetahui sebagai pemain sepak bola yang mengharumkan terutama Kota Pematang Siantar. Iya. Sisi Sumatera Utara. Siapa sih yang nggak tahu Bang Riko Simanjuntak gitu. Jadi gak usah dijelasin lagi, pasti kalau yang udah lihat pasti tahu gitu. Iya. Cuman ke arah sini aku pengen ngobrolin gimana sih rasanya jadi sosok yang sangat dibanggakan oleh Kota Pematang Siantar, sosok yang menjadi spesial di kalangan teman-teman gitu. Ya. Ya mungkin semua pengen berada di tempat saya ya, tapi satu hal yang pasti bahwasanya tidak mudah untuk berada di sini karena semua butuh proses yang panjang. Dan yang paling terpenting adalah kita sangat sulit untuk menjaga situasi seperti ini karena kita menjaga nama baik, menjaga brand kita itu yang harus kita jaga. Jadi ya intinya kita harus tetap bersyukur sih. Abang sebagai pemain yang mempunyai basic olahraga, terutama sepak bola, kita bilang, maksudnya stigma dari jadi masyarakat ini, ngapain sih jadi pemain sepak bola gitu, nggak ada uangnya kasarnya gitu. Iya benar. Tapi ternyata terbukti dengan abang yang sekarang nyampe di fase kita bisa bilang sukses di sepak bola, terbukti stigma masyarakat itu sebenarnya salah gitu. Nah, aku pengen nanya nih, stigma masyarakatnya yang salah atau personal orangnya gitu? Ya dulu sebelum menjalani karir saya juga sangat banyak ganjalan ya, terutama dari keluarga saya, orang tua saya. Karena memang seperti yang abang bilang tadi, bahwasannya itu sepak bola hanya sekedar hobi, hanya sekedar melepas kegiatan-kegiatan saja. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwasannya itu sepak bola sekarang sudah berubah. Sepak bola sekarang adalah sudah industri. Beda sama halnya, makanya seperti yang pertanyaan saya dari abang itu sangat bagus sekali. Karena stigma yang seperti itu, mindset yang seperti itu harus kita rubah. Karena sepak bola sekarang itu udah industri, sudah menghasilkan. Walaupun abang bilang tadi Riko Simanjuntak itu sudah sukses, sebenarnya belum. Kenapa saya bilang demikian? Karena menurut saya seorang sepak bola itu sukses bukan dilihat pada saat aktif. Karena apa? Karena memang aktif semua bisa saya dapat. Tapi pada saat dia selesai bermain bola itu, karena pada saat selesai main bola dia baru di situ dia bisa dikatakan sukses, bisa. Jadi makanya saya bilang tadi, buat semua orang tua harus memahami bahwasanya sekarang itu sepak bola udah industri. Mindset yang dulu, karena saya punya cerita sedikit. Awalnya saya main bola di stadion kita ya, Sang Nawalu. Jadi saya naik angkot ini Siantar ya, Siantar. Jadi saya naik angkot nih, orang tua saya nyuruh saya les. Ngapain harus
main bola dari mana uang patah kaki habis juga uang harus kusuk lagi ngambil demban lagi dan sebagainya. Tahu sendiri ya orang tua kita gimana dulu, karena memang kita pengen mau sekolah dan lain-lain ya, karena kita apalagi kita orang Batak ini ya. Tapi di hati saya yang terdalam, saya yakin banget bahwasanya saya pengen sukses hanya dari sepak bola. Itu sudah saya tanamkan dari dulu. Saya pernah ngelawan orang tua di hati saya, bukan ngelawan dari suara ya. Saya ngomong di hati saya bahwasanya oke, orang tua saya nyuruh saya les. Memang saya berangkat seperti di tas saya, tapi saya di hati saya sangat bertolak belakang. Saya nggak tahu nih, di hati saya sangat yakin dan saya niatkan bahwasanya saya sukses dari sepak bola. Makanya saya berangkat les ini, permisi dari orang tua, tapi di dalam tas saya itu sepatu bola. Makanya saya susahnya itu, saya naik angkot itu dari Marihat sampai ke Ramayana kita, andalan kita itu, mall kita satu-satunya ya, walaupun ada yang sebelahnya lagi ya. Jadi saya jalan kaki, bayangin dari Ramayana ke Sangnawal itu berapa kilometer? Dengan perjuangan yang sebegitu besarnya. Benar, dengan dan yakin kalau ini aku mau ke sini. Ini basicku, aku mau sukses di sini gitu ya. Benar. Makanya tadi saya bilang tadi bahwasanya ganjalan itu pasti sangat banyak. Itu stigma itu yang saya lawan. Makanya tapi saya bertanggung jawab buat orang tua saya, bahwasanya pada saat ada kaki ayam main di kiam ya, dulu kan kiam ya. Pakai bola plastik. Itu kan kalau kita main itu nggak pengaruh usia, nggak pengaruh, tapi pengaruh ukuran. Makanya kalau aku ya lewat terus kan. Tergantung ukuran tinggi gitu ya. Makanya kalau aku lewat terus, tapi di situ pada saat saya main di situ saya dibayar cuman ya 2.500 kali main, 5.000. Kadang ada saweran dari penonton kalau bikin gol ya. Berarti berangkat dari kiam juga. Dari kiam juga, makanya dibilang Riko Simanjuntak itu kalau ada di bawahnya dasar merintisnya dari itulah. Jadi pada saat pertama kali saya kiam gitu, saya dikasih, terus saya mendapat pemain terbaik pada saat itu. Hadiahnya ya ada hadiah trofi dan duit sebesar kurang lebih 150.000 lah, 100 sampai 250.000, saya kurang ingat betul. Terus itu saya kasih ke orang tua saya. Dari di situ dia kaget, semenjak kapan kau main bola? Padahal saya suruh kamu les kan begitu. Ya curi-curi waktu ya begitu. Tetap saya lawan yang begitu. Tapi dengan saya kasih seperti itu terus, saya kasih prestasi. Saya jawab dengan prestasi. Di situ orang tua saya mulai memberikan kepercayaan kepada saya. Pelan-pelan. Keraguan yang ada. Iya, dan menimbulkan kepercayaan itu tadi. Benar, dan terbukti ya sekarang ini ya udah bisa dikatakan. Makanya saya bilang yang seperti itu udah harus berubah, karena sepak bola sekarang sudah menjadi industri, sudah jadi pekerjaan. Begitu. Kemarin aku sempat lihat abang main di timnas nih. Siap. Lawan orang-orang bule lah kita bilang, orang-orang Western ya, Barat. Bule ya. Iya. Bukan pemain asing ya, bule ya. Bule. Kita kan di Siantar ini bilangnya bule. Bule ya. Iya, lebih terkenal kan kayak gitu, Pak. Asal jumpa sama orang pemain luar negeri kan, pemain asing ada bule gitu. Siap. Kan. Gimana rasanya gitu? Ya rasanya biasa aja. Maksudnya dari segi pas kena pressure gitu kan, pas laga kaki gitu. Iya. Ya kalau kita enaknya itu, sorry bang, maaf, mereka kan tinggi-tinggi nih. Kalau dari fisik, apa mungkin abang lebih kesulitan untuk bisa bareng mainin sama mereka atau gimana? Ya kalau saya sih tuh lawan mereka itu saya yakin, karena apa? Karena saya dibekali dengan andaliman kita, kekuatan andaliman kan. Kekuatan andaliman kita ya. Iya, jadi kekuatan Siantar ya. Gak ada tandingannya, makanya Corona pun gak mempan sama kita. Iya, karena memang. kan ada tenaga andaliman di situ yang menghalau. Jadi makanya aku bilang pada saat kita melawan orang bule-bule kayak abang bilang tadi tuh, aku nggak gentar lagi. Karena kita udah megang kau nggak tahu di sini aku kayak mana gitu kan. Jadi apalagi kita orang Siantar ini ya, dimana yang namanya itu jiwa petarung kita ya. Kita kan sudah dilatih di sini namanya jiwa petarung, percaya diri yang tinggi. Kita taulah kerasnya orang Siantar, apalagi terminal kita itu perluasan dulunya. Sekarang kan udah enggak lagi ya. Tapi dari situ kayak ditempa mental juga. Benar. Kan? Jadi kalau kita orang Siantar ini kalau cerita mental ya, mau dimanapun medannya kita ya kerasa enggak ada mempengaruhi, sudah siap. Makanya ada istilah bang kayak yang sering juga, dimanapun orang Siantar ditempatkan, dia pasti hidup. Iya, gitu. Ibarat kayak teman-teman di Jawa sana bilang ya kayak kayu ubi kan, asal diserakin gitu yang penting tumbuh. Karena apa? Karena kita tadi itu udah selain mental, pergaulan kita kuat. Makanya pada saat saya lawan bule, mau setinggi manapun itu saya nggak pernah gentar.
Karena saya selalu tanamkan saya punya kemampuan, jadi saya harus punya percaya diri yang tinggi. Jadi mereka itu tetap di bawah saya seorang yang seperti itu. Saya nggak mau kalah dalam bidang apapun. Sekalipun Lionel Messi mungkin. Ya, sekalian Lionel Messi, bahkan mungkin walaupun Lionel Messi nggak kenal saya, mungkin kalau dia lihat saya, mungkin dia bisa jadi berpaling fans sama saya kan gitu. Canda. Jadi ya nggak mungkin. Jadi kan. sekalipun kita ketemu sama orang yang bisa dibilang jauh di atas kita, tetap kita harus sebagai orang yang di bawah dia tetap harus mempunyai mental yang cukup. Jangan mau kalah gitu. Mental yang cukup dan percaya diri yang tinggi itu sih. Percaya diri yang tinggi buat seorang Rico Simanjuntak. Kemarin juga aku ngelihat Abang di sosial media. Jumpa sama Bapak Presiden Joko Widodo. Gimana rasanya itu, Bang? Ya, tentunya dari kota nomor 2 terbesar di Sumatera Utara, dari ya bisa bilang kota yang kecil juga ya. Jumpa Bapak Presiden udah kurang lebih 3 kali ya. Tapi itu tentunya sangat membanggakan karena apa? Dalam arti seorang sosok nomor satu yang ada di Indonesia yang punya pengalaman VVIP bahkan super VVIP, kita bisa menyalam. Tapi dalam arti bukan karena jumpa di jalan, bukan karena memang prestasi juga. Makanya kita orang Siantar harus bangga dengan hal itu. Kita bisa membuktikan jumpa dengan beliau karena memang prestasi. Jadi itu suatu yang sangat-sangat luar biasa yang nggak bisa dinilai dengan apapun itu. Menurut Rico sih seperti itu. Ngobrol bareng beliau, orang nomor 1 di Indonesia, ada nggak masukan-masukan Abang tentang Siantar gitu? Ya, pada saat itu saya nyalam beliau, nyalam Bapak Presiden, saya bicara, Pak, saya bukan saya bilang dari Medan. Dari Medan ya? Saya bilang dari Medan. Saya Pak dari Siantar, langsung saya bilang. Jadi saya di sana itu setiap orang nanya saya dari mana, Rico, dari Siantar. Kan itu banyak itu, Bang. Yang kayak teman-teman kita juga kan yang merantau ke Pulau Jawa, ke Jakarta, ke ibu kota kan. Pas jumpa sama di sana sama teman-teman yang di Pulau Jawa, ngakunya itu orang Medan gitu. Kurang percaya diri mungkin. Bilang dia kalau dia itu orang Siantar gitu. Ya menurut saya sih ya, bahkan saya bangga dengan saya sebut saya itu orang Siantar. Karena apa? Karena kalau di Jawa itu kalau ditahu orang Siantar, berarti mereka langsung salut. Salut dalam arti mereka langsung segala barang-barang yang depan langsung dijaga mereka ketat-ketat kan gitu. Takut hilang. Takut hilang. Enggak, itu ya kan dulu. Ya sekarang ya orang Siantar itu sudah banyak di sana yang punya prestasi, apalagi Rico Simanjuntak udah mereka tahu sekarang dari Siantar. Dan bahkan orang-orang konglomerat di sana juga, orang pengusaha banyak dari Siantar juga. Jadi kita harus tetap menggaungkan kita itu orang Siantar. Intinya kita harus bangga kalau kita dari Siantar gitu. Benar, sama Bapak Presiden kembali lagi saya ngomong, Pak, saya itu orang Siantar. Beliau sempat tanya Siantar gitu. Terus pada saat itu ada juga Marwar di situ yang jadi pembina untuk turnamen Piala Presiden kemarin. Iya Pak, izin Pak Presiden, Siantar itu terletak di Sumatera Utara, nggak jauh di kota Medan gitu. Oh langsung Bapak geleng-geleng. Ya, saya selalu sama orang nomor 1 saya langsung bilang orang Siantar. Jadi ngapain harus sebut yang lain lagi kan gitu, karena memang saya lahir di Siantar, jadi saya bangga jadi orang Siantar itu. Bertemu dengan Bapak Presiden, bermain bola dengan orang asing, orang luar gitu. Dan aku juga pernah ngelihat Abang kompak sama Rian The Massive. Itu salah satu vokalis favorit aku pribadi, personal. Oh nanti kalau main ke Jakarta nanti kita bareng nanti bisa Bang. Sama Rian The Massive kayak ngevlog bareng ya kemarin di akun YouTube-nya. Oke. Dan dengar-dengar Abang juga lebih suka nyanyi. Orang Siantar maklum 2 aja. Kalau nggak main gitar main catur kan ya udah simple. Iya ya, kebiasaan orang Siantar itu ya. Apalagi. Maksudnya Abang suka nyanyi nih? Ya suka, tapi ya suara pas-pasan. Tapi yang penting kita pede aja. Orang Siantar kan pede sama mental aja pokoknya. Percaya diri. Kembali yang lagi. Paling intinya orang Siantar itu memang percaya dirinya. Betul. Walaupun salah, yang penting percaya diri aja dulu. Walaupun liriknya salah, lirik salah, suara hancur ya penting percaya aja pokoknya. Percaya diri. Nggak menghibur orang lain ya, tidaknya menghibur diri kita sendiri kan gitu. Untuk tadi udah bertemu dengan Bapak Presiden, kompak sama Rian The Massive, lebih suka nyanyi. Mungkin
ada sisi lain dari abang yang belum diketahui orang lain gitu. Aku suka kayak gini loh, aku suka yang gini-gini loh gitu. Gini-gini gimana itu? Bahasa yang gini-gini ini tanda tanya 3 kali nih. Terlalu ambigu mungkin ya. Mungkin Bang Riko Simanjuntak nih. Oke. Pengalaman sepak bolanya jangan diragukan lagi. Merintis mulai dari nol. Main kiam sampai kemarin tembus ke timnas. Dari segi sepak bolanya mungkin ya udah tahu lah Riko Simanjuntak itu siapa. Maksudnya euforia orang Siantar terhadap abang yang menjadi ikon sepak bola lah kita bisa bilang di Siantar. Itu gimana? Ya kembali lagi saya bilang tadi menjadi kayak misalnya teman-teman yang jumpa Riko minta foto apa segala macam. Ya buat Riko sih orang yang minta foto apa segala macam nggak pernah saya bilang itu fans saya, nggak pernah. Tapi bahkan itu saya selalu utarakan itu saudara kita. Karena kembali ku bilang tadi Riko Simanjuntak dari bawah. Makanya pada saat ada orang minta foto, kalau memang momennya pas selalu saya tanggapin. Saya bahkan saya ambil kalau mereka kesulitan. Kadang jadi kesulitan nih mau kadang foto seperti itu. Saya lihat tangannya gemetaran. Karena gemetaran. Enggak maksudnya karena abang kan udah mempunyai Riko Simanjuntak cuy. Iya. Gitu. Banyak seperti itu memang. Jadi sampai begitu gemetaran gitu ya saya tahu pasti hasilnya nggak bagus kan, makanya sampai saya tarik itu handphone. Padahal apalah kita toh juga dulunya tahu sendirilah makan lapet juga nyawa di sini. Apa pula gaya-gayaan sama aja enggak ada. Ya udah saya. Tapi ada yang sampai megang handphone mau foto bikin snap IG juga. Aduh Riko cuy. Gemetaran cuy. Ya, bahkan sampai se-euforia itu. Iya, banyak saya temuin kayak gitu. Makanya saya bilang sampai gemetaran. Ya udah saya udah paham seperti itu. Makanya saya langsung rangkul biar untuk membuat dia lebih tenang lagi. Saya ambil handphone udah foto aja biar agak enjoy relax. Banyak bukan sekali 2 kali lagi seperti itu, apalagi kalau berada di Jawa. Dan yang paling herannya lagi kadang saya sering banget itu ketemu kalau lagi nyantai kayak gini di salah satu kafe gitu, mereka lihat saya, kan saya berbeda dalam arti kalau di lapangan memang hancur kali muka ini kan, tapi kalau di luar lapangan pasti lebih jauh ganteng banget karena kalau di dalam lapangan berkeringat apa segala macam ya Bang ya. Iya, keringat dan sebagainya, tahu muka penyot-penyot apalagi larinya kan. Tapi kalau di luar lapangan kayak gini ganteng kayak gini kan, makanya orang nggak percaya kan kayak gitu. Makanya beda ternyata ya. Beda. Gitu jadi, ya Bang ya. Iya. Jadi pada saat mereka lihat saya lihat balik, mereka tunduk gini nih. Ada beberapa kayak malu-malu kucing gitu nggak Bang? Antara malu-malu kucing atau nanti habis mereka lihat saya lihat balik, mereka mungkin tunduk lagi kan, gimana gitu. Nggak menjelang beberapa menit kemudian saya coba jalan, ada beberapa kali ketemu seperti itu, coba jalan. Mereka lihat ke bawah gini, yang dilihat foto saya. Ini beneran Riko Simanjuntak atau siapa nih? Bahkan banyak seperti itu kalau lagi di luar. Mau minta foto kayak ini benar nggak nih? Benar nggak nih? Kok nih ganteng gitu kan? Iya. Iya itu. Balik lagi kita tadi. Aku ada ngebahas tentang sebagai pemain timnas melawan orang-orang asing, orang-orang luar. Keras sekali nggak kaki orang itu Bang? Udah aku bilang tadi, nggak kalah tenaga kita yang di Pusbuit sana. Apalagi kita pengaruh andaliman apa tahu sendiri rempah-rempah kita. Nggak ada lagi mau melaga kaki kan. Udah kalau lihat video Riko terakhir di Instagram itu lihat yang lawan Vietnam tuh, dia mau curi bola yang saya smackdown dia ada juga tuh. Itu buktinya di situ. Jangan dilihat kecilnya. Jangan dilihat fisiknya. Jangan dilihat fisiknya. Fisik luarnya ya. Bukan main. Tapi mental sama apanya ya Bang ya? Iyalah, nggak ada orang Batak kita ini ya kan? Paham kali lah Bang kekuatan kita gimana. Masa dilihat orang kan nggak patah kaki si Riko itu. Belaga kaki sama orang-orang Vietnam, orang-orang apa gitu. Sedikit aku ceritakan di sini, pernah saya kejadian juga nih. Ini dibilang lucu juga, kayaknya nggak lucu kali juga. Tapi bikin saya jengkel juga di situ. Pada saat Persija nih melawan, kita main jet ski di Australia, yang AFC kemarin tuh. Pada saat di situ kan kita beda waktu 6 jam ya, kurang lebih 6 jam di Singapura ya. Jadi kan tahulah makanan kita di sini biasa kena lontong sayur, kena tiba sampai sana kan
kena roti Kena gak cocok lah roti, ke lambung iya. awak ke Iya, perut pas, awak pas, kan gitu. Habis itu dikasih makan gitu ya udah, istirahatnya juga nggak cukup tuh, sempat juga agak ngedrop sedikit, leher juga agak kering juga kan. Jadi ya pada saat mulai pertandingan tuh kita masuk di baris dulu kan ya, baris dulu, terus mereka bisik-bisik tuh pemainnya karena dia postur setengah meter kayak gini kan, 1,5 meter kotor gini. Mereka bahasa Inggris nih. Nanti mungkin teman-teman aku pakai bahasa Indonesia kan aja, nggak usah bahasa Inggris kan. Nanti terlalu kayak guru bahasa Inggris jadinya ya kan. Nah, jadi mereka ngomong, ini anak kecil bisa main bola nih, anak bayi. Dibilang Mereka kayak gitu ya, ngomong Bang, ya? kayak gitu. Dibilang kayak gitu aku ya? dengar sampai Kayak sepele gitu ya. sepele kali, nggak tahu orang ini dari Karena mana fisik- asal awak kan karena gitu. fisiknya apa segala macam ya, jadi sepele ya. Iya sepele kayak gitu, mereka bicara gitu kan. Saya dengar juga mereka pakai bahasa Inggris bisik-bisik kayak gitu. Mereka sambil liatin aku udah jengkel kali nih ya kan. Nggak tahu kalian aku orang Siantar. Teman gitu. aku pada saat itu lihat aku langsung ketawa juga di peluang ini, aku yang jengkel dia malah ketawa juga kan. Kalau bisa aku bantai juga pada saya kalau memang main Smackdown kan gitu. Ya udah habis itu ya udahlah. Pada saat di pertandingan aku tunjukin. Jadi pada saat dia posisi back juga, aku lewatin dan itu ya terbukti di lapangan semua penonton pada saat aku nunjukkan aksi-aksi di situ, semua penonton aplaus lihat Rico Simanjuntak bermain bola itu. Mereka juga di situ makanya saya bilang tadi kita itu harus mempunyai keyakinan dan percaya diri kuat siapapun lawannya. Nah, itu sih. Dengan mempunyai fisik yang seperti ini tidak menjadikan kita takut gitu ya, Bang. Iyalah, kalah saing sama mereka gitu ya. Untuk yang terakhir mungkin ada closing statement Abang. Oke. Mengenai menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang sekarang ini nggak tahu mau ngapain gitu, yang nggak tahu basicnya apa, nggak tahu mau ngapain, nggak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi gitu. Oke, buat semua tentunya adik-adik atau teman-teman semua yang ingin melanjutkan karir atau cita-citanya, mau melanjutkan karir atau cita-citanya, yang perlu kembali lagi saya pribadi menegaskan kita sukses itu orang lain hanya motivasi, tapi kembali lagi kalau kita sukses itu hanya dari diri kita sendiri. Hanya dari diri kita sendiri yang membuat kita sukses. Karena seorang Rico Simanjuntak dulu, bayangin dari kota kita. Bayangin nggak ada wadah di sini. Bayangin lapangan kita juga gimana? Kurang memadai. Bahkan saya juga sangat prihatin, makanya selalu setiap saya berada di sini, setiap bersama pejabat-pejabat di sini, saya selalu mengutamakan ayo kita perbaikin fasilitas kita. Karena udah saatnya kita harus, Siantar ini udah termasuk kota yang besar juga, yang kota lengkap juga. Udah saatnya kita menunjukkan prestasi kita. Buat apa? Buat generasi kita yang ada di Siantar ini, adik-adik semua, biar ada tempat wadah mereka. Makanya aku bilang tadi, kita mau sukses itu niatkan dari diri kita harus percaya diri yang tinggi. Kita harus mampu merubah hidup kita sendiri, karena kita harus lihat contoh orang-orang yang sukses. Nah, kita belajar dari mereka juga. Itu sih yang menjadi motivasi buat jangan sia-siakan kehidupan kita, diri kalian, apalagi jauhi narkoba tentunya, hal-hal yang negatif. Itu sih yang perlu aku bilang. Mengoptimalkan basic yang ada, percaya diri, menempa mental juga ya Bang biar supaya bisa maju lah gitu, nge-up terus. Benar, Thank you Bang. Oke, sama-sama Bang. Thank you udah hadir di podcast Geokreatif ini. Aku berserta tim juga ngucapin terima kasih. Karena teman-teman, Rico Simanjuntak ini padat banget jadwalnya. Udah di calling juga dari minggu-minggu lalu, tapi karena kita ngerti Rico Simanjuntak loh gitu ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita bedah di Geokreatif ini Bang. Thank you banget udah hadir di sini. Siap. Semoga nanti anak-anak muda Siantar yang nggak tahu mau ngapain bisa lebih termotivasi dengan harus termotivasi, bahkan harus tercipta juga bibit-bibit, harus melebihi Rico Simanjuntak juga, karena di sini sangat banyak juga mana tahu nanti ada the next Rico Simanjuntak. Harus melebihi malah. Yes. Karena sepak bola sekarang apapun itu pilihan kalian itu harus betul-betul, ibarat kalau orang tua kita bilang sekali mandi basah langsung gitu aja, jangan tanggung-tanggung kan gitu. Oke. Segitu aja dari Rico Simanjuntak tentang pengalaman bermain sepak bola dan yang lain-lain.
menjadikan motivasi juga untuk kita anak-anak muda ini yang nggak tahu mau ngapain untuk lebih bang, karena banyak gitu kan anak-anak muda yang nggak tahu mau ngapain gitu, untuk lebih ngembangin basicnya lagi, lebih percaya diri karena kita ini orang Siantar. Iyalah, orang Siantar lah, apalagi yang harus takutin kan. Untuk Bang Riko juga terima kasih karena udah hadir di Geo Creative Production ini, podcast yang kedua. Untuk nanti the nextnya bisa kalian tonton lagi dengan bintang tamu yang surprise, yang mengejutkan. Selanjutnya, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. See you.